Halo farmers, ketemu lagi di Agrisim TV. Kita lagi ada di Pantai Karangtawulan di daerah Cikalong, Tasikmalaya. Hari ini kita mau lihat panen tambak udang Faname miliknya Bro Heri ya. Pengen tahu nih seberapa bagus nih panennya, terus teknis budidayanya seperti apa. Juga kita pengen tahu juga prospek budidaya udang Faname di sepanjang pantai selatan Jawa Barat seperti apa ke depannya. Ikuti terus ya liputan hari ini. See you. Seluruh keluarga besar sekalian Indonesia terus diberikan kesehatan, sehat dunia akhirat lahir dan batin. Halo farmers, kita sudah sampai di tambaknya Karyanesia di daerah Cikalong, Tasikmalaya. Nah, ini di belakang saya ini sudah proses panen parsial kedua. Jadi nanti kita lihat teknis panennya seperti apa. Terus juga kita akan ngobrol sama bosnya langsung, Bro Heri. Ya, ikuti terus liputan ini. Halo farmers, nah ini proses namanya proses apa ya? Pencucian ya? Pencucian kemudian nanti disortir sama bapak-bapak ini kemudian diangkut untuk di packing ya, packingnya. Nah ini saya ditemenin sama tetehnya, siapa teh namanya teh? Teh Sinta. Jadi ini dia supaya apa ya? Ngebersihin juga gitu ya. Yang ngebersihin juga enak, mukanya bersih juga, jadi udangnya juga ikut bersih gitu farmers. Lanjut ya. Ya farmers, ini sekarang kita lagi di proses apa mbak namanya mbak? Proses penimbangan ya, penimbangan terus disortir dulu ya pertamanya. Prosesnya disortir, kemudian ditimbang gitu kan. Ya ini ya ada size apa aja hari ini panennya? Hari ini kita dapat size 48, sortir yang under size-nya. Oh gitu, sedikit kayaknya under size ini rata ya? Ya karena memang udangnya bagus. Oh bagusnya, ini Karyanesia udangnya mantap ya. Jadi bening-bening seger gitu kan, jadi satu size berarti ya hari ini? Satu size 48. 48. Wow ya, lebih gede lagi. Tadi kita ngikutnya 50 sampai 55 ya. Ya ternyata 48 tuh. Mantap itu, berarti udangnya sehat dan gemuk-gemuk gitu kan. Sip, lanjut ya. Halo farmers, masih di Cikalong Tasik, tepatnya di tambak Karyanesia punyanya Bos Heri nih. Tadi belum, saya nggak boleh bilang bos, tapi sebenarnya ini bosnya nih, ya kan? Makasih. Jadi apa kabar? Thank you bro. Selamat datang di Cikalong. Siap, makasih udah diterima nih. Terima kasih. Jadi tadi pagi kita udah panen ya. Nah pengen tahu nih panennya hari ini tuh panen parsial atau gimana tuh? Siap, alhamdulillah. Hari ini kami panen parsial kedua, DOC 78 hari. Alhamdulillah target kami untuk 4 kolam 4,3 ton. Ya, parsial kedua ya. Insya Allah, alhamdulillah hari ini. Size-nya? Size-nya ada 4 size tadi tuh. Ada size 40. 40. Wah, ada 40 size 50. ada juga ya? Alhamdulillah. Ada size 60. Tapi yang dominasi size berapa itu di situ? Dominan hari ini size 40.
Berarti pertumbuhannya bagus ya untuk EDG DOC. kita DOC 78 ini daily-nya 0,5. 0,5. Nah itu apa namanya? Itu kalau produktivitas 1 hektarnya berapa nih? Kalau kami total ada 32 kolam. Ya. Per blok ada 8 kolam. Target kami 20 sampai 40 ton. Per hektar Per jatuhnya, hektar. per hektarnya gitu. Tapi itu semua blok itu beroperasinya bersamaan atau gimana sistemnya? Alhamdulillah kami dari 32 kolam kami buat sirkulasi untuk tebar dan panen supaya kami tiap bulan ada panen parsial. Oke. Tiap bulan kita ada panen total. Ada waktu tebar. Jadi jadwal tebarnya diatur ya? Kita tebar on scheduling dalam 1 tahun, 1 siklus kita maksimal di 75 sampai 90 hari. 1 tahun kita bisa 4 kali panen 1 blok. Ya berarti itu 79 hari itu untuk apa namanya habis tuh ya, panen habis tuh Siap. ya? Panen Maksimal 79 sampai 80 hari. Oh, jadi nggak sampai, kan rata-rata kan ada petambak juga yang sampai 130 hari atau 120 hari gitu. Untuk hari ini kami supaya fast growth, Ya. perkembangan cepat, supaya cepat panen. Cepet cuan ya? Cepat cuan. Itu dia kuncinya. Oke, pengen tahu lebih jauh nih saya nih terkait dengan karya Nesia nih kan Siap. ya. Nah ini historinya gimana, Bos? Bisa sampai main udang nih di Cikalong ini? Alhamdulillah. Cikalong ini kami masuk 2023 bulan Juni. Baru ya? Tepat 1 tahun hari ini. Dan alhamdulillah kami sudah 3 siklus. Ini siklus ketiga. Ya. Alhamdulillah target siklus ketiga ini alhamdulillah lebih bagus hari ini. Jadi awal kami Luasnya, masuk bulan Juni, luas di sini kurang lebih total hampir 35 hektar dari 32 kolam. 35 hektar itu sudah bentuk Dalam satu hamparan. Iya, satu hamparan itu sudah petakan tambak semua ya? Sudah siap Satu operasional. petaknya ini berapa kali berapa? Atau Luasan kami petak 2000 meter persegi. Kedalaman kita 2,5, untuk air average 1,5 sampai 2,5 meter. ketinggian air ya? Ketinggian air. Untuk padatan tebar di berapa? Kepadatan tebar kami variasi. Blok A, B kemarin kita sempat tebar 150. Oh sempat. Untuk yang blok CD yang hari ini panen kita tebar 125 per meter. Itu pertimbangannya apa? Ada perbedaan itu? Kami melihat dari sisi untuk kepadatan terlalu padat di daerah Cikalong ini mungkin kurang efektif. Dan kami berbenah untuk mengurangi kepadatan dan alhamdulillah Hasilnya? kami sudah mendapatkan equilibrium 125 meter persegi dan target total panen kita tercapai. 125 ekor maksudnya ya? 125 ekor per meter persegi. Oke. Jadi itu yang optimalnya itu di situ ya? Alhamdulillah. Terus untuk istilahnya di Cikalong ini kan pantai selatan ya? Jadi Betul. kan, berarti kan? Betul. Itu gimana tantangan kualitas air dan sebagainya selama ini? Alhamdulillah Cikalong atas berkat rahmat Allah, pantai selatan ini diberikan limpahan air yang cukup, salinitas yang bagus, dan menurut kami cuaca juga sangat mendukung. Hanya saja memang di daerah Cikalong ini kita harus benar-benar memanage SDM. Tantangannya di situ. Bro Pandu, Bro Agri. Bang Agri. Bang Agri. Jadi untuk kita memanage lebih pada ke manage SDM. Tapi untuk air, kualitas air, cuaca alhamdulillah sangat bagus. Tantangan penyakit seperti apa yang dialami di sini selama ini? Di semua lokasi di seluruh Indonesia penyakit pasti ada. Alhamdulillah di jalur selatan ini memang yang lagi in AHPEN. Jadi Itu seperti AHPEN apa ini tuh? kita cara untuk kita menanggulanginya atau mengatasinya dengan sirkulasi air. Jadi yang diserang adalah perlambatan pertumbuhan. Jadi di DOC berapa itu? Kalau dia ketawa dikasih. AHPEN itu udah mulai DOC 20, 30 dan alhamdulillah kami punya tim yang solid dan kita bisa lewatin dan sampai hari ini panen. Pasti ada mortalitas, tapi mortalitas bisa kita tekan. Ya. Dan sampai hari ini target tonase kita bisa tercapai. Oke. Nah, terus tadi kan kita ngomong SDM ya. Betul. Ini biar tetenya ngobrol dikit kan. Nah, ini teh kan dari timnya Karya Nesia ya, Teh Sinta nih namanya Teh Sinta. Semangat nih kalau mau ini. Nah, itu SDM-nya berapa banyak yang ngelola di sini, Teh? Ada 31 orang, itu sudah termasuk admin, sama Pak Satpam, sama feeder-feeder lainnya. Oh ya, teknisi dan semuanya. Asisten teknisinya. Dan itu komposisinya itu dari masyarakat juga di Iya. Kita prioritaskan. prioritasnya juga ya. Jadi
merangkul ini ya warga sekitar. Ya termasuk Teh Sinta ya. Termasuk. Ya bukan dirangkul tapi maksudnya diajak gitu ya. Jangan sampai salah arti ini. Ini yang nonton banyak nih bahaya nih. Jadi gitu ya. Jadi masyarakat lokal juga diajak sini ya. Kami libatkan masyarakat lokal yang berpotensi Ya. dan itu jadi salah satu tujuan kami untuk saling membesarkan. Oke. Kami di Cikalong sebagai tamu dan kami wajib untuk memberikan ruang untuk teman-teman di wilayah Cikalong. Ya mungkin khususnya. boleh diceritakan sedikit yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat ya kan ini masalah lahan juga kan sebenarnya kan ada semacam kayak apa ya bagi hasil atau gimana betul. Gitu. Mungkin bisa Jadi kami dengan desa kita kerjasama hak guna usaha HGU. Jadi alhamdulillah ini sudah kita siklus ketiga dan alhamdulillah kita ada bagi hasil Oke. dalam bentuk corporate social responsibility CSR dan kami tiap siklus dan tiap panen kami memberikan untuk bagi hasil ke desa supaya desa bisa menikmati hasil dan bisa membangun infrastruktur jalan, jembatan, sekolah dan sebagainya. Ya, artinya kan kehadiran usaha tambak di sepanjang anggapnya Cikalong ini ya itu kan memberikan impact positif. Nah, di situ. Nah, oke, Bos, untuk apa namanya prospek nih kita ngomongkan untuk wilayah aja nih sepanjang selatan ini kan. Namanya usaha tambak yang saya dengar itu ya timbul tenggelam, ada yang ini, ada yang ini. Sebetulnya bagaimana sih melihatnya? Jadi yang kami rasakan dalam 1 tahun ini khususnya di jalur selatan memang potensinya sangat luar biasa. Potensi untuk sumber daya alamnya sangat luar biasa. Air dengan salinitas bagus 20 sampai 26 something, curah hujan yang sangat-sangat bagus di sini. Wilayah yang cukup aman. Hanya saja memang tantangan di sini khususnya di jalur Cikalong Selatan ini adalah kembali lagi ke SDM. SDM yang memang kita harus butuh transfer ilmu, transfer budaya, transfer kebiasaan supaya membangun budaya kerja yang bagus. Nah, makanya kami dengan SOP yang sangat ketat, kami berikan edukasi, kami berikan SOP yang kuat, dan alhamdulillah pelan-pelan tapi pasti SDM bisa kita bangun. Jadi kita bersyukur dengan sumber daya alam yang bagus, dengan perpaduan sumber daya manusia yang bagus, insya Allah hasilnya bagus. Nah, ini kan terbukti panen hari ini kan itu kan hasil kekompakan tim di sini juga kan dari Indonesia. Nah, kita ngomong lebih skala nasional gitu kan kita ngomong. Ya bahwa sekarang kan tantangan, kalau dulu kita ngomong tantangan udang itu ya penyakit karena terus aja ada dimanapun gitu kan. Ternyata sekarang nambah. Market juga sekarang kita juga kegoyang karena ada Ekuador, ada India, kemudian Thailand oke lah masih bisa gitu. Tapi intinya harga dimulai akhir tahun lalu kan sudah mulai tertekan. Nah, tapi kan namanya nambah kan tetap harus semangat ya Bos ya. Nah, ini gimana nih ngelihat prospek dan mungkin tipsnya boleh berbagi lah gitu kan. Untuk market luar negeri memang Indonesia saat ini 4 besar, Ekuador, Vietnam, India, baru Indonesia. Tapi kami tetap harus semangat karena kami sudah mendeklarasikan untuk kita bertambak udang. Nah, market kita coba kita penetrasi ke market lokal. Alhamdulillah hari ini kami juga kerjasama dengan teman-teman Eviseri, kami kerjasama dengan teman-teman supplier lokal supaya kami bisa mempenetrasikan market ke market lokal. Salah satunya Horeca, salah satunya market tradisional. Ada info nggak, Bos? Misalnya dari 100%, anggapnya dari hasil yang di sini lah ya. Itu yang masuk ke pasar lokal berapa persen, yang masuk ke anggapnya ekspor gitu berapa persen tuh kira-kira? Untuk size tertentu, size yang besar itu masuk ke market ekspor. 40 up, 40 sampai 30 kebanyakan memang ekspor. Tapi untuk yang size 50, 60, 70 sampai 100 itu serapan marketnya ke market lokal. Modern Mart, Traditional Mart, Horeca, itu ternyata potensinya besar sekali. Dengan dukungan Eviseri atau off-taker, ataupun kita dengan kerjasama dengan supplier dan kekompakan dengan teman-teman petambak udang yang lain, harusnya kita bisa membuat rantai pasok sendiri dan kita buat market nasional khususnya untuk Indonesia bisa kita bangkitkan lagi. Kita
berapa juta kita. Betul. Kita nggak usah banyak-banyak makan udang sekian persen Betul. gitu kan. Betul. Sebetulnya. Betul. Ya artinya pasarnya sekarang ada ya. Marketnya ada, hanya belum digarap. Makanya dengan adanya teman-teman dari sebagai penyambung lidah, ini akan bisa membangkitkan lagi semangat dari teman-teman petambak. Ya, ya, ya. Karena dengan market ekspor yang lesu, jangan lupa market lokalnya bagus. Belum juga kita ada beberapa market dari Dubai, dari Oke. Itu juga Turki, belum tergarap maksimal. Dan itu jadi peluang bisnis kita untuk jadi lebih semangat lagi untuk kita berbudidaya. Ya jadi ketika ada tekanan harga dianggap aja kita kan selama ini kan bergantungnya sama US kan. Betul. Artinya untuk terkait dengan harga udang atau pasokan udang. Artinya pintu keluar untuk pasarnya harusnya diperluas ya. lagi. Dan saya optimis Indonesia punya garis pantai terpanjang, salah satu terpanjang di dunia, dan potensi Cikalong ini bisa kita manfaatkan, bisa kita maksimalkan, kembali lagi untuk devisa negara, kembali lagi juga untuk bisa jadi rantai pasok untuk dalam negeri. Kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri dari lokal, dan market ini bisa kita jadikan ekonomi baru, khususnya di bidang agribisnis. Ya. Sedikit, berarti kalau walaupun sekarang harga udang lagi tidak normal, tapi tetap cuan kan? Alhamdulillah. Judulnya itu bos, ya kan? Farmers, jadi tetap cuan gitu. Jadi tetap semangat kita budidaya kan gitu. Siap. Yang penting kita sistem budidayanya gitu kan diterapkan dengan baik kan begitu kan ya, gitu. Jadi kuncinya tadi saya catat adalah kekompakan ya. Kekompakan tim. Kita nggak ada Superman, kita super tim. Nah, itu Pak. Karena Tidak ada Superman tapi super tim gitu kan. Juga sesama stakeholder karena kan juga tadi kan disebutkan untuk penetrasi pasar dalam negeri juga kan nggak bisa bergerak sendiri-sendiri gitu kan bos ya. Gimana tuh? Kita harus saling bersinergi. Kita punya tanggung jawab dan kita punya fungsi dan tugas masing-masing. Kami Karya Indonesia sebagai produsen, kita harus kerjasama dengan off-taker. Off-taker juga harus membuat market sendiri, dan ini harus bersinergi dan harus berkesinambungan. Jadi harus jadi satu rantai pasok makanan atau rantai pasok stok yang bisa saling berkontribusi, punya tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Ya, jadi kalau kita merapatkan barisan nih, ya kan dari hulu ke hilir tadi kan, betul. Ya masa iya gitu kan nggak bisa jualan udang di Bisa kita kan dong, gitu kan. bisa Malah dong. jangan-jangan kalau kita sudah terbentuk di pasar dalam negeri kan ekspornya juga justru bisa Second. gitu kan, karena udangnya juga kan lebih dekat kita nganternya kan begitu. Betul. Harga juga harga lokal. Nah itu harga tuh. For your information bos. Yes, Jadi yes. harga lokal itu jauh lebih tinggi Itu menarik. dibandingkan harga ekspor. Harga lokal bisa average 10-20% up dibandingkan harga ekspor atau harga pabrik. Dan paymentnya cash only. Itu yang menarik. Nah itu makanya ini suara untuk membangun pasar lokal ini harus terus digaungkan. Kita harus semangat. Ya supaya kan harga juga better. That's ya the kan, point. juga produksi bisa kita push lagi. Naik gitu lagi. Kan. Oke. Bos, makasih banyak waktunya. Thank you, bos. Informasinya sukses banget. Sukses. Ya makasih ya. Aduh enak dia salaman, boleh. Oke, Farmers, demikian interview kita dengan bosnya Karya Indonesia di Cikalong Tasik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Semangat terus tambak udang ya kan. Jadi ini bukti bahwa di dalam tekanan pasar udang global saat ini kita masih bisa produktif, masih bisa cuan. Masih bisa cuan gitu kan. Sampai ketemu lagi di liputan AgriStream TV berikutnya. AgriStream TV, just click and watch.